semuanya, bertemu lagi bersama saya Evelyn Kalista sebagai Liaison Officer for Governmental Organization AMSA Indonesia 2020-2021 yang akan menjadi moderator pada Governmental Organization Talk pada hari ini. Pada Geotalk kali ini, kita masih membahas tema mengenai Let's Talk about HIV/AIDS, di mana pada bagian ketiga ini kita akan membahas mengenai stigma orang dengan HIV/AIDS di Indonesia. Nah, pada hari ini juga kita masih bersama dengan dua orang dokter yang keren banget nih. Ada Dr. Nurjana Jen, NIOD SPKK Konsultan, dan Dr. Afif Nurul Hidayanti, SPKK Konsultan. Nah, kita mulai saja ke bagian pertama, yaitu kepada Dr. Afif. Boleh nih dok dijelaskan bagaimana sih keadaan stigma orang dengan HIV/AIDS yang ada di Indonesia? Ya, terima kasih Evelyn. Halo semua ya. Kembali kita ketemu pada acara malam ini tentang IMS dan HIV. Sekarang kita bicara tentang stigma ya. Jadi banyak sekali pasien yang menderita IMS atau HIV itu mengalami stigmatisasi dari masyarakat, termasuk dari keluarganya sendiri. Jadi mereka merasa dikucilkan, bahkan diusir dari rumahnya, dari lingkungannya, dikeluarkan dari tempat pekerjaan, atau tidak boleh sekolah di sekolah tertentu jika seandainya dia diketahui menderita IMS atau HIV itu sendiri ya, atau misalnya masih melamar pekerjaan pun ditolak ya karena status HIV-nya ya. Kemudian juga seringkali juga pasien mengalami kesulitan untuk mendapatkan pengobatan medik seandainya sakit, baik sakitnya itu terkait dengan HIV atau IMS-nya itu sendiri atau sakit karena penyebab lain. Kenapa? Karena beberapa tenaga medis maupun paramedis itu masih ada yang takut untuk melayani pasien HIV ya. Itu disebabkan karena memang pemahamannya yang memang kurang komprehensif tentang HIV itu sendiri ya. Kita IMS atau HIV itu ditolak saat mengajukan asuransi kesehatan atau asuransi jiwa ya. Kemudian ada juga mahasiswa yang terkena HIV diusir dari tempat kosnya atau dari asrama mahasiswa. Itu ada kejadian seperti itu. Atau orang-orang yang tinggal di rumah kontrakan diusir juga dari kontrakannya. Ya, itu merupakan contoh-contoh dari stigma yang dilakukan masyarakat. Bahkan ada seorang anak yang positif HIV atau AIDS itu dikucilkan oleh keluarganya. Keluarganya belum bisa menerima kondisi anaknya ya, akhirnya disuruh pergi dari rumah dan sebagainya. Kalau kita lihat di rumah sakit pun kadangkala pasien HIV itu datang tanpa ditemani oleh keluarganya. Ya, kenapa saat kita tanya kok demikian ya? Pasiennya cerita bahwa keluarganya tidak bisa menerima dia, atau kadang keluarganya bisa tetapi keluarga besarnya, keluarga inti bisa tapi keluarga besarnya yang tidak bisa menerima, atau keluarganya bisa tetapi lingkungan sekitarnya tidak menerima sehingga diusir dari desa dan sebagainya. Jadi kadang pasien HIV itu saat ke rumah sakit itu datang sendiri atau ditemani teman-temannya sesama ODA ya. Kemudian itu cukup kasihan ya, karena kan perawatan pasien itu memerlukan peran serta dari keluarganya juga ya, atau orang-orang dekat dari pasien itu sering kali terjadi ya. Pasien datang tidak ada keluarganya tetapi hanya ditemani oleh diantar temannya. Bahkan ada juga yang betul-betul sendirian, itu ada juga karena kebetulan temannya tidak bisa dan sebagainya. Jadi kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya stigmatisasi dari masyarakat itu cukup banyak di Indonesia ini. Demikian. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya.
Kepada Dr. Jen mungkin bisa ditambahkan nih dok mengenai keadaan stigma orang dengan HIV/AIDS di Indonesia. Terima kasih Evelyn. Apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Afif tadi sudah sangat lengkap. Saya hanya ingin menambahkan sedikit bahwa tentunya untuk menghindari stigma, maka setiap kebijakan atau program atau pelayanan dan kegiatan apapun tentunya harus tetap menghormati harkat dan martabat dari ODA serta keluarganya. Dan kalau seandainya kita akan melakukan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis, harus didahului dulu dengan penjelasan yang benar, kemudian mendapat persetujuan dari yang bersangkutan, dan sebelum dan sesudahnya itu diberikan konseling serta hasil pemeriksaan wajib dirahasiakan supaya untuk menghindari berbagai macam stigma. Kemudian juga tentunya semua sarana kesehatan tidak boleh menolak memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian pelayanan yang diberikan juga harus bersifat tidak diskriminatif. Ya, seperti itu Evelyn. Baik dokter. Nah baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, mengingat keadaan Indonesia dan bahkan dunia yang masih mengalami pandemi COVID-19 nih dok, bagaimana sih dok keadaan dari stigma orang dengan HIV/AIDS itu sendiri di pandemi COVID ini? Apakah mereka mengalami perburukan stigma ataupun bagaimana nih dok? Boleh dijelaskan kepada Dr. Jen? Ya, terima kasih Evelyn. Sebenarnya sih stigma terkait orang dengan HIV/AIDS pada saat sebelum pandemi COVID-19 dan saat pandemi itu tidak berbeda, sama saja seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi ada kesan dikucilkan, kemudian dikeluarkan dari sekolah atau mengalami kesulitan seperti tadi untuk asuransi kesehatan seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada banyak perbedaan antara di masa sebelum pandemi dan masa setelah pandemi COVID-19. Hanya saja saat pandemi seperti ini, pasien HIV banyak yang takut ke rumah sakit untuk periksa atau untuk mengambil obat. Sehingga akhirnya mereka kadang-kadang memilih untuk mengobati sendiri. Sebenarnya hal ini kurang tepat. Jadi tetaplah datang kontrol dan mengambil obat tentunya dengan mengikuti protokol yang telah ditetapkan selama pandemi COVID-19 ini. Demikian Evelyn. Dr. Jen atas penjelasannya. Mungkin pada Dr. Afif bisa ditambahkan nih dok, bagaimana sih hubungan antara stigma ODA dengan pandemi COVID-19? Ya, seperti yang disampaikan oleh Dr. Jen, kondisinya hampir tidak berbeda antara sebelum pandemi sama saat pandemi kalau dikaitkan dengan stigma terhadap pasien HIV itu ya. Jadi kalau pandemi ini otomatis masalah dari pasien HIV atau AIDS itu sendiri justru lebih besar itu tadi karena ketakutan ke rumah sakit ya. Jadi hampir sama kalau tentang stigmanya ya. Baik, terima kasih Dr. Afif. Baik, selanjutnya untuk Dr. Jen sebagai salah satu anggota dari kelompok studi infeksi seksual Indonesia. Nah, boleh nih dok dijelaskan kegiatan apa saja sih yang sudah dilakukan dari KSI MSI dalam meminimalisir dari stigma orang dengan HIV/AIDS itu sendiri? Ya, terima kasih Evelyn. Kegiatan kelompok studi infeksi menular seksual Indonesia dan Perdoski terkait untuk meminimalisasi stigma atau diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS itu dan juga IMS itu banyak sih, serutin setiap tahun, sepanjang tahun ke tahun itu sepertinya tidak pernah luput dari kegiatan tersebut. Ini misalnya dilakukan kegiatan edukasi saat ada pengabdian masyarakat, baik itu pada populasi target, bisa juga pada populasi umum, misalnya pada remaja. Nah, itu diberikan edukasi supaya benar-benar dipahami tentang HIV/AIDS, juga tentang IMS, sehingga dapat meminimalisasi stigma. Kemudian kegiatan yang lain selain kegiatan langsung melalui pengabdian masyarakat, juga ada melalui website. Jadi ada info-info yang sangat informatif
terkait HIV/AIDS dan IMS yang dapat diakses di websitenya Perdoski, juga KSI/MSI. Kemudian juga kegiatan melalui media-media sosial berupa public service announcement atau infografis lainnya. Dan ada juga kegiatan yang melibatkan langsung populasi umum, termasuk populasi remaja, seperti dilakukan kegiatan lomba poster, ataupun juga kegiatan lomba ilmiah populer, ataupun juga kegiatan-kegiatan webinar yang dapat diakses oleh populasi umum juga oleh remaja, seperti itu. Dan biasanya apalagi dalam rangka menyambut Hari AIDS Sedunia, banyak nih kegiatan yang biasanya kita lakukan yang melibatkan langsung para remaja juga kelompok masyarakat lainnya. Seperti itu, Evelyn. Baik, terima kasih Dokter Jen atas penjelasannya. Jadi memang banyak banget ya Dok kegiatan yang dilakukan oleh KSI/MSI maupun Perdoski itu sendiri. Nah, penting banget ya Dok untuk kita juga tahu dan bekerja sama dalam meminimalisir stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS di Indonesia itu sendiri, khususnya bagi remaja nih Dok. Boleh nih Dok, pada Dr. Afif dijelaskan nih Dok, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai remaja untuk dapat meminimalisir diskriminasi orang dengan HIV/AIDS yang ada di Indonesia? Ya, betul. Kuncinya adalah edukasi. Ya, dengan edukasi yang baik dan benar, itu nanti akhirnya masyarakat akan paham, ya, apa itu HIV/AIDS atau IMS, kemudian bagaimana faktor resikonya, proses penularannya, ya, itu bahwa kemudian bisa terdeteksi walaupun bukan untuk menyembuhkan, tetapi ada obat antivirus yang untuk menekan penyakitnya dan meningkatkan kualitas hidup dari pasien, ya, terutama tentang potensi penularannya, ya, itu masyarakat sebaiknya paham dengan baik. Kuncinya di edukasi. Jadi yang bisa dilakukan oleh remaja saat ini adalah melakukan edukasi kepada masyarakat, ke teman-temannya, ke keluarga, ya, bagaimana pemahaman terhadap HIV/AIDS itu sendiri dan apa pengaruhnya stigma itu kalau dilakukan terhadap pasien HIV. Ya, seringkali itu yang membunuh itu bukan penyakitnya, tetapi stigmanya. Jadi penyakitnya seorang dengan yang menderita HIV/AIDS itu sebetulnya bisa hidup dengan kualitas yang lebih bagus tanpa stigma, tetapi karena banyak stigma dari masyarakat, dikucilkan, kemudian tidak mendapat pengobatan yang layak, akibatnya sedemikian, ya, sehingga hal-hal tersebut yang bisa justru menurunkan kondisi imun sehingga pasiennya lebih cepat jatuh ke kondisi AIDS, ya, atau kondisi terminal, ya, karena stres, dikucilkan, tidak mau minum obat dan sebagainya. Akhirnya itu yang justru memperberat penyakitnya dan memperpendek umur dari penderita HIV/AIDS itu sendiri. Jadi seringkali yang membunuh bukan penyakitnya, tetapi stigma, ya. Kemudian edukasi tentang misalnya begini, jauhi penyakitnya, jangan jauhi orangnya. Itu penting sekali, ya. Para remaja perlu mengedukasi ke masyarakat, ke teman-temannya supaya menjauhi atau menghindari penyakitnya, bukan menjauhi atau menghindari penderitanya, ya. Itu penting sekali. Kemudian juga perlu memberikan dukungan kepada pasien AIDS itu sendiri atau ODA, ya, orang dengan HIV/AIDS, ya. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh remaja saat ini untuk memberikan dukungan, ya. Selain tidak melakukan stigmatisasi, mungkin ya bisa berkolaborasi, ya, dalam edukasi atau misalnya menghasilkan karya tertentu
itu yang bisa meningkatkan kualitas hidup Oda itu, meningkatkan derajat kehidupannya, ya, membantu mencarikan pekerjaan atau menghasilkan karya apapun itu yang bermanfaat, itu banyak sekali jalannya, ya. Kemudian juga bisa membantu layanan kesehatan, ya, dalam melakukan edukasi ke masyarakat atau edukasi ke Oda itu sendiri, ya, terutama dalam pencegahan IMS atau HIV itu, ya. Yang penting lagi supaya bisa memberikan edukasi supaya masyarakat itu tidak melakukan stigmatisasi, ya. Itu yang beberapa hal yang bisa dilakukan oleh remaja saat ini, ya. Wah, keren banget dok. Emang banyak banget ya dok sebagai remaja yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir diskriminasi orang dengan HIV itu sendiri. Nah, kepada Dr. Dian mungkin bisa jelaskan nih dok, mengapa kita sebagai remaja harus banget menjaga sexual health kita? Menjaga sexual health itu memang sangat penting, terutama bagi remaja. Karena pada masa remaja itu merupakan waktu yang terbaik untuk membangun kebiasaan. Nah, dengan menjaga sexual health, maka remaja dapat terhindar dari berbagai penyakit atau kecacatan yang berhubungan dengan sistem reproduksi, serta tentunya harus menghindari perilaku seksual yang tidak seharusnya. Jadi berperilaku sehat dan bertanggung jawab. Seperti itu, Evelyn. Terima kasih Dr. Jen. Pada Dr. Afif, bisa juga nih dok menjelaskan mengapa kita sebagai remaja harus menjaga seksual health kita. Pesan saya untuk menjaga kesehatan seksual bagi para remaja, yang pertama, hidup sehat adalah penting, termasuk kesehatan reproduksi, ya. Kemudian hindari faktor risiko untuk mendapatkan HIV atau AIDS. Jadi jangan sampai sakit IMS atau AIDS, ya. Hindari faktor risikonya. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Tetapi seandainya jika sudah mempunyai faktor resiko atau sudah mempunyai gejala-gejala yang mengarah kepada IMS atau HIV atau AIDS, jangan takut untuk periksa. Jadi periksa lebih dini lebih bagus daripada terlambat, ya. Kemudian jika misalnya sudah terdiagnosis mempunyai IMS atau HIV, jangan takut untuk berobat. Ya, itu tadi. Yang penting adalah jangan sampai sakit, tapi kalau misalnya sakit ya harus diobati dengan baik. Gitu. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Nah, untuk selanjutnya, itu sebagaimana kita tahu bahwa dunia sedang berusaha untuk mencapai goals 2030 dunia bebas HIV/AIDS. Nah, gimana sih dok? Apa sih peran yang bisa kita lakukan sebagai remaja untuk mencapai goals tersebut? Supaya Dr. Jen bisa jelaskan terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih. Pesan saya untuk para remaja terkait goals tahun 2030 ya, yaitu dunia bebas dari HIV/AIDS. Pertama-tama kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa kesehatan itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa. Tentunya semua orang tidak menginginkan sakit, tetapi tanpa disadari gaya yang berperilaku yang tidak sehat dapat menyebabkan penyakit itu sendiri. Apalagi penyebab penyakit terutama pada remaja yang tidak bertanggung jawab adalah gaya hidup yang berperilaku beresiko, gaya hidup seks bebas, kemudian juga penggunaan narkoba yang dapat memicu tingginya penularan HIV/AIDS. Untuk itu, hindari perilaku tersebut, perilaku yang beresiko. Jadi prinsipnya mencegah, kemudian juga dengan mencegah dengan berperilaku yang bertanggung jawab. Karena para remaja adalah pemilik masa depan di hari esok, seperti itu. Kemudian juga jadi berperilaku bertanggung jawab, perbaiki diri secepat mungkin. Dengan demikian resiko penularan HIV/AIDS pun akan semakin kecil. Seperti itu. Terima kasih, Evelyn. Terima kasih Dr. Jen. Kepada Dr. Afif bisa dijelaskan kembali dok? Ya, oke.
Evelyn. Jadi pesan saya buat adik-adik remaja terkait peran adik-adik yang dapat dilakukan untuk mencapai goals tahun 2030 bahwa dunia diharapkan bebas HIV/AIDS. Jadi tetap hidup sehat, ya, hindari perilaku berisiko, banyak lakukan kegiatan positif, dan manfaatkan peran kalian sebagai agent yang bisa mengubah lingkungan atau bahkan kalau bisa menjadi trendsetter, ya. Jadi menjadi trendsetter untuk hal-hal yang baik termasuk dalam kaitannya dengan mencegah HIV dan AIDS ataupun melakukan deteksi jika ada gejala atau punya resiko ataupun mengobati kalau misalnya sudah terkena penyakit IMS atau AIDS. Jadi di sini peran remaja sangat penting untuk menjadi agen perubah untuk lingkungannya maupun kalau bisa justru jadi trendsetter. Jadi lakukan hal yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sehingga bisa menunjang bahwa 2030 semoga Indonesia khususnya termasuk dunia secara umum supaya bebas HIV/AIDS gitu. Demikian Evelyn. Terima kasih Dr. Dian dan Dr. Afif sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang pada J-Oto kali ini. Pastinya kita senang banget nih bisa belajar dan tahu lebih banyak lagi mengenai stigma orang dengan HIV/AIDS di Indonesia. Nah, saya berharap juga kepada penonton dan pendengar J-Oto ini bisa lebih aware dan kita bisa bersama-sama untuk dapat meminimalisir diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS. Nah, kepada Dr. Jen dan Dr. Afif, mungkin bisa nih Dok diberikan closing statement-nya untuk J-Oto kali ini. Senang rasanya bisa berbincang-bincang dengan para remaja Indonesia malam ini dan juga masyarakat secara umum. Dan pesan saya dalam rangka Hari AIDS Sedunia adalah ayo para remaja, kita semua perlu memahami dengan baik dan benar tentang apa itu HIV dan AIDS, juga apa itu infeksi menular seksual. Karena dengan kita memahami dengan baik dan benar, tentunya kita akan dapat melakukan pencegahan agar jangan sampai terinfeksi dengan penyakit tersebut. Kemudian juga jangan takut apabila perlu untuk memeriksakan diri dan jangan takut untuk berobat. Karena lebih baik berobat daripada tidak sama sekali. Kemudian juga tentunya jadilah sebagai pelopor untuk masyarakat sekitar, untuk keluarga, menjadi pelopor dalam memberikan edukasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menghindari agar jangan sampai terkena infeksi HIV/AIDS dan juga IMS. Jadi terkait dengan tema peringatan Hari AIDS Sedunia tahun ini, yaitu Ending the HIV/AIDS Epidemic Community by Community atau mengakhiri wabah HIV/AIDS komunitas demi komunitas, saya ingin menyampaikan kepada adik-adik remaja semua, ayo bergegas menjadi edukator dan agent of change untuk diri sendiri, untuk keluarga dan sekitar, untuk menyongsong tahun 2030 bebas HIV/AIDS. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi, sesuai dengan tema peringatan Hari AIDS tahun 2020, yaitu Ending the HIV/AIDS Epidemic Community by Community atau mengakhiri wabah HIV/AIDS dari komunitas demi komunitas. Mari kita sukseskan bersama, termasuk remaja ini salah satu komunitas. Jadi remaja sebagai salah satu komunitas, kita sukseskan tema Hari AIDS 2020 yaitu dengan menyetop epidemi atau mengakhiri wabah HIV/AIDS untuk menuju tahun 2030 bebas HIV/AIDS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Jen dan Dr. Afif. Untuk section ketiga pada hari ini sudah selesai, tapi jangan khawatir teman-teman.
kita akan bertemu lagi di Geotalk selanjutnya, yaitu mengenai fakta dan mitos HIV/AIDS dan infeksi menular seksual. Teman-teman juga jangan lupa untuk ikutan webinar dan talk show yang AMS Indonesia adakan pada Sabtu 28 November 2020. Jadi tetap stay tune dan goodbye. Have a nice day teman-teman. Bye-bye.